Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Pemirsa kajianmu rahimakumullah wa hadakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah kita ucapkan. Oleh Allah kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan sekaligus diberi kesehatan, sehingga kita sebagaimana biasa hari Ahad pagi kita mengikuti kajian. Semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian pagi ini, mari kita bersama-sama kita pelajari yang ada kaitannya dengan kekuatan doa, ya, kekuatan doa. Ya. COVID-19 cukup membuat panik masyarakat dunia. Sekarang ini sudah lebih dari 200 negara dari 5 benua yang terpapar atau yang kena COVID ini. Ya. Segala anjuran ya dari beberapa sektor ya, termasuk agar kita memenuhi protokol kesehatan sudah kita laksanakan. Itu bagus karena itu adalah bentuk dari ikhtiar kita. Ya. Misalnya 4M ya kita jauhi, atau kita menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, ya. Kemudian agar kita menjaga jarak dengan yang lain, itu sangat bagus. Jamaah yang saya hormati, akan lebih bagus lagi ya kalau kita umat Islam ini ada hal yang lebih bagus lagi, yaitu doa. Banyak anjuran-anjuran baik dalam Al-Quran dan hadis ya. Misalnya saja kalau kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, itu kita baca sore, insya Allah nanti sampai subuh kita selamat. Begitu pula seterusnya nanti kita baca di waktu pagi, insya Allah sampai sore juga akan selamat. Mari kita praktekkan hal-hal seperti itu ya. Jamaah yang saya hormati, kalau di daerah yang masih ada PSBB-nya, PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya, ini malah justru ibadah di masjid dengan di rumah malah diutamakan di rumah. Ini ada dasarnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya. Darul mafasid, kita ninggalkan yang yang membahayakan itu diprioritaskan daripada kita hanya mencari atau mengambil yang baik ya. Jadi memang ada dasarnya seperti itu. Jamaah yang saya hormati, Al-Quran tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 185 yang saya baca di atas itu, kalau saya baca lagi tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau menurut ilmu tafsir ya, asbabun nuzul, sebab-sebabnya turun, sebab-sebab adanya ayat Al-Quran ini adalah didahului adanya seorang ya yang jauh dari desa bermaksud ke rumah Rasulullah untuk menanyakan sesuatu. Akori burobuna fanuna jibahu au ba'idun fanunadiyahu. Wahai Rasul, saya mau tanya,
sebenarnya Allah itu jauh atau dekat? Kalau dekat, saya cukup akan berbisik, namun kalau jauh, saya akan menyeru. Nah, karena ada jeda sementara waktu untuk tidak segera dijawab oleh Rasulullah, maka turunlah wahyu tadi, yaitu Al-Quran, Al-Baqarah 186. Yang intinya dalam Al-Quran tadi adalah bahwa ya, Allah itu dekat, tidak jauh. Kemudian siapapun orang yang mau berdoa, memohon kepada Allah, pasti akan diijabahi, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah agar kita bertakwa dan kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang berbahagia, ya, perlu saya sampaikan bahwa doa, ya, ini dari bahasa Arab berasal dari kata da'a, ya, yang mempunyai arti yaitu bisa panggilan, bisa permohonan. Nah, yang akan kita sampaikan sekarang ini adalah doa bermakna doa dengan arti permohonan. Ya. Jadi permohonan dari makhluk kepada Al-Khaliq, permohonan dari kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang saya hormati, ya, kita lanjutkan, ya. Kapan kita harus berdoa? Ya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, doa itu kapan saja. Ya, setiap saat kita berdoa. Jadi berdoa tidak hanya waktu kita butuh kepada Allah, ya, misalnya cucu kita yang saya mau ujian, tolong yang didoakan. Kita doa terus. Atau kemudian usaha kita pasret, kita doa terus. Kemudian nanti kalau usahanya sudah lancar, lupa tidak doa. Tapi doa setiap saat, gitu. Jadi setiap saat kita berdoa, ya. Lantas doa ini hanya ditujukan kepada Allah sesuai dengan fungsi doa, yaitu ibadah. Jadi dalam Al-Quran dan hadis kan banyak sekali, misalnya ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah Allah saya menyembah, dan hanya kepadamulah Allah saya mohon pertolongan. Allahus Samad, Allah tempat kita mohon. Jadi kita memohon ditujukan kepada Allah, bukan yang lain. Zaman dulu sering kita melihat ada proyek jembatan, begitu jembatan jadi belum pas rasanya kalau sebelum nanam kepala kerbau, ini kurang pas ya. Atau membuat rumah, belum pas rasanya sebelum menanam kepala kambing ya. Kalau misalnya kita membuat rumah, ya sesuai dengan doa yang dituntunkan, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, jadi berdoa kepada Allah. Kemudian dalam berdoa, hendaklah yang ikhlas. Ya. Ibadah apapun adalah dengan dasar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan niatnya hanya kepada Allah, bukan yang lain. Innamal a'malu binniyat. Ya, jadi kita ibadah itu niat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Contoh kalau kita bukan kepada Allah, tetapi kepada hal yang lain, misalnya suatu ketika kita seusai sholat, kita doa lama sekali, tapi dalam batin agar dipuji oleh orang lain, wah ini ahli doa. Nah, ini memang doa juga, tapi berbeda dengan doa yang ikhlas. Misalnya si A atau si B ya. Si A, si B ini berdoanya sungguh-sungguh dan karena Allah. Saya doanya karena manusia tadi. Secara lahiriah sama, memang sama doanya, tapi jelas nilai di sisi Allah berbeda. Yang satu ikhlas si A, adapun saya doanya biar dipuji oleh orang lain. Ya, jadi dalam berdoa hanya niat kepada Allah. Kemudian berikutnya, isi kandungan doa itu adalah yang baik. Baik untuk kita sendiri maupun mendoakan kepada orang lain, itu adalah isi dan kandungannya itu yang baik, bukan yang jelek. Nah, contoh doa yang jelek itu misalnya gini, ya itu dilarang, tidak boleh itu. Saya merasa akhir-akhir ini kurang sukses dalam usahanya. Kemudian berdoa, ya Allah, akhir-akhir ini saya kok sering tersandung, ya. Lebih baik saya itu dicabut nyawanya saja. Inilah bentuk dari keputusasaan. Dalam Islam tidak terpuji dan itu dilarang, putus asa itu. Kemudian
doa kepada orang lain misalnya, ya Allah, si A, si B itu adalah rival saya, tolonglah ya Allah agar dia dicabut nyawanya apa dengan jalan disambar petir atau tertabrak mobil. Ini juga doa seperti ini juga jelas tidak boleh, tidak diperkenankan. Saya lanjutkan. Tadi saya sampaikan doa adalah yang ikhlas ya, karena apa? Karena Allah. Dan berikutnya doa itu yang mantap. Mantap sepertinya memang pasti diberi oleh Allah, bukan ragu-ragu. Kita ingat hadis qudsi, ana inda dzoni abdi, ya. Allah akan mengikuti apa yang menjadi angan-angan kita. Misalnya begini doa kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berilah saya rezeki yang bagus, ya, yang bagus, yang halal, yang bagus. Nah, tapi dalam batin, alah paling tidak diberi, yang kemarin-kemarin juga tidak dibeli. Ini namanya suudzon kepada Allah. Ya. Kita ragu-ragu, ya jelas tidak akan diberikan oleh Allah. Jadi kalau sekali lagi doa itu yang mantap, kita mohon kepada Allah itu. Berikutnya lagi, doa ini tidak langsung waktu itu juga dikabulkan oleh Allah, tapi bisa saja memakan waktu yang agak lama. Sebulan, 2 bulan. Misalnya, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berilah kami rezeki atau saya rezeki yang halal. Ya, ini tidak langsung saat itu uang berupa ratusan ribu merah itu gambar Soekarno-Hatta langsung berada di sajadah, tidak. Tapi bisa jadi nanti selang 2 bulan, selang 3 bulan, jalannya mencari rezeki itu dimudahkan oleh Allah. Istrinya yang jualan di kios atau di toko lancar. Nah, ini namanya pemberian Allah ya. Jadi tidak langsung saat waktu kita doa. Bisa jadi berkah ya, kita misalnya kita punya gaji berkah. Berkah itu keket. Walaupun sedikit tapi merasa cukup. Berbeda kalau yang tidak berkah. Uangnya banyak, rasanya kurang terus. Nah, itu ya. Ya, mari kita lanjutkan ya. Dalam berdoa, ya, hendaklah yang rasional. Ya. Apa ada doa tidak rasional? Bisa saja. Misalnya saya, ya Allah, saya mendengar bahwa di kabinet, di kementerian, di pemerintah yang akan datang ini akan ada reshuffle. Ya Allah, mudah-mudahan saya yang ditelepon dari istana. Ini juga jelas tidak mungkin. Saya aktif di partai tidak, partisipasi kemarin pilihan presiden juga tidak, kok sekarang mengharapkan menjadi menteri, sehingga tidak mungkin ya seperti itu. Jadi yang rasional, yang kira-kira memang diberikan oleh Allah. Berikutnya, doa-doa ya yang mudah atau gampang diberikan itu adalah ada beberapa hal. Misalnya saja gini, doa pada waktu kita akan berbuka puasa, tatkala kita puasa, ini adalah doa yang bagus. Menurut riwayat-riwayat ya, ini suatu hal yang bagus yang termasuk mudah dijawab oleh Allah. Jadi sekali lagi, doa menjelang puasa, tatkala kita puasa itu bagus sekali kita manfaatkan untuk doa. Kemudian doanya orang yang terzalimi, difitnah, dipersona non gratakan. Nah, orang seperti ini kalau doa mudah juga dijawab oleh Allah. Ya, suatu ketika kita sering kepala kantor mengeluh, saya akhir-akhir ini sering tersandung-sandung gitu ya. Bisa jadi itu adalah doa dari anak buahnya di kantor yang selalu didolimi atau selalu didolimi. Jadi sehingga mudah doanya dijawab oleh Allah. Kemudian doanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu kalau berdoa untuk kesejahteraan, kebahagiaan rakyatnya, ini juga termasuk mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya kedua orang tua kepada anaknya. Jadi, baik doa itu berisi yang bagus maupun yang jelek. Yang bagus misalnya, ya Allah, anak saya itu mudah-mudahan nanti menjadi anak yang berguna di masyarakat misalnya, gitu bagus. Termasuk yang jelek, ya Allah, saya benci sekali kepada anak saya, mudah-mudahan mengalami kecelakaan. Ya, itu juga dilarang, tapi itu termasuk mudah juga diijabahi. Kemudian doanya orang yang sedang bepergian, ya, orang bepergian. Saya misalnya ke Sumatera, saya manfaatkan di sana karena saya musafir termasuk mudah diijabahi oleh Allah, maka saya berdoa. Nah, doa seperti ini termasuk menurut riwayat doa
yang mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, perlu saya sampaikan ya, ini untuk mendukung materi doa ini, yaitu kisah nyata yang ada kaitannya dengan doa. Yang pertama itu adalah tahun 70, yaitu adanya seorang wanita solehah, suaminya mendapat tugas belajar dari pemerintah ke Jepang untuk studi ya. Kemudian si wanita solehah tadi suatu sore setelah sholat asar, beliau sekedar jalan-jalan dengan mobil ya. Waktu itu tidak sedikit ya jembatan yang tidak layak, kan artinya ya kalau sekarang ya sudah rusak itu. Pas kebetulan lewat di jembatan itu, kehendak Allah ternyata runtuh. Disebutkan waktu itu yang saya baca 10 meter dari atas, cukup tinggi atau sangat tinggi gitu. Nah, anehnya wanita tadi ternyata tidak apa-apa, bahkan hanya obat jalan saja. Kemudian menarik bagi awak media, para wartawan banyak yang datang, "Mbak, ini kok Anda jatuh sekian tingginya kok tidak apa-apa, apa aji-ajinya?" Ya, aji-ajiannya apa? Saya tidak punya aji-aji, tetapi karena saya itu seorang muslimah, saya selalu ingat kepada Allah, saya mau pergi ya juga doa kepada Allah, dan saya tidak pernah lupa berdoa kepada Allah. Ini ternyata dijawab, ini kisah nyata. Satu lagi kisah nyata, tahun 1960, waktu itu masih PKI masih eksis ya. Ya. Dalam suatu job apa ya istilahnya, job training, caper sang calon perwira angkatan udara, suatu hari master of trainingnya, pelatihnya mengabari tidak lama lagi akan ada praktek mengendarai pesawat ya. Ada satu caper yang memang muslimnya kuat ya, ibadahnya bagus, ini ditingkatkan ibadahnya, berdoa, sholatnya ya, takarub kepada Allah. Sehingga karena waktu itu komunis masih eksis, banyak yang menghina, Anda itu kok penakut sekali. Hanya seperti itu ada berita mau praktek pesawat terbang mau ke udara saya sudah takut. Ketahuilah, kalau memang nasibmu bagus, tidak usah doa, ya sudah selamat. Tapi sebaliknya, walaupun kamu berdoa tapi nasibnya jelek, ya tidak akan selamat. Nah, suatu ketika hari H yang tadi sudah sampai, prakteklah beberapa calon perwira tadi dalam satu pesawat ini ya, maka di kehendak Allah ternyata nabrak karang di perbatasan Jakarta dan Bogor itu. Semuanya mati, tinggal satu-satunya yang hidup adalah yang tadi, yang rajin berdoa dan mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah. Ini suatu kisah nyata bahwa memang sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di atas, yaitu Al-Baqarah ayat 168. Kalau kita mau berdoa, niscaya Allah akan menjawabnya. Saya rasa itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathul qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.